Kuliah online bersama saya, Oki Putriani, dalam mata kuliah statistik dengan topik kali ini adalah uji hipotesis. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang sebelumnya, kita membahas tentang analisis korelasi, kemudian analisis regresi, kemudian analisis ragam ANOVA, kemudian chi-square. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, bila Anda ingin melihat video atau penjelasan dari penjelasan yang lalu, bisa dilihat dari video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membaca atau memahami tentang uji hipotesis. Dan uji hipotesis ini ada di buku penjelasan dari modul handout dari Pak John Trihatmoko. Di situ terdapat di halaman 127 dan 129 tentang nilai rata, kemudian membahas tentang proporsi di halaman 133. Nah, bila kita melihat tabel yang ada di handout Pak John Trihatmoko, di situ kita bisa melihat sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, ini nampaknya mungkin bagi beberapa rekan membingungkan, tetapi ada mungkin yang sudah paham. Jadi ini adalah berbagai jenis uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini nanti dilihat dari sampelnya. Jadi sampelnya itu lebih dari 2 atau kurang dari 2. Kalau kurang dari 2, nanti kita bisa pakai penjelasan hari ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal Z dan distribusi T. Dan kalau misalnya sampelnya lebih dari 2, nanti yang digunakan adalah yang rata dengan ANOVA yang lalu atau proporsi dengan analisis chi-kuadrat atau chi-square. Nah, bila kita menganalisa arti hipotesis. Hipotesis itu apa sih gitu kan? Hipotesis ini merupakan dugaan. Sebagai contoh kasus, misalnya hipotesis penelitian ya. Rata-rata nilai UTS statistik mahasiswa teknik sipil kelas D lebih dari 80. Ini sebuah statement. Kemudian statement kedua, mahasiswa yang aktif di kegiatan HMS mempunyai IQ yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kebanyakan. Ini statement yang kedua. Nah, statement 2 ini dikorelasikan. Apakah ini betul atau tidak? Nah, hipotesis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah percaya pada sesuatu. Jadi harus dicek dulu kebenaran ini gitu. Nah, kita akan ke sana. Jadi hipotesis itu merupakan tes suatu pernyataan tentang nilai dari populasi berdasarkan informasi dari sampel yang ada. Nah, pada saat nanti Anda di tugas akhir, Anda akan diminta untuk membuat penelitian, bisa melakukan sampel terhadap sebuah survei. Nah, sampel itu yang akan dicek. Misalnya Anda melakukan survei terhadap 20 orang, atau terhadap 50 orang, terhadap 100 orang, itu harus dicek dulu kebenarannya. Nah, cek ini namanya uji hipotesis. Ada istilah populasi dan ada istilah sampel di situ. Jadi populasi itu adalah data yang ada, kemudian misalnya nih, data yang dilakukan atau data survei membuktikan penduduk Indonesia menggunakan handphone itu 1:1,3. Jadi kecenderungan orang memiliki handphone lebih dari 1 itu ada 1,3. Nah, sampelnya kita melakukan survei terhadap 40 mahasiswa atau 40 orang secara acak untuk tanya apakah Anda menggunakan handphone lebih dari 1 atau memiliki handphone lebih dari 1. Nah, salah satunya ke sana. Nah, ini contoh kasus. Ada statement uang saku mahasiswa teknik sipil Atmajaya, ini MIU-nya adalah 1 juta. Nah, bisa dicek berdasarkan statement yang dinyatakan bahwa betul bahwa rata-ratanya adalah 1 juta atau malah tidak. Bisa kurang atau sama dengan 1 juta atau lebih dari 1 juta. Nah, ini yang akan kita cek kebenarannya. Apakah sampel yang kita lakukan sudah mewakili data populasi yang ada. Kemudian, sekarang kita akan masuk ke uji hipotesis untuk min 1 populasi.
Uji hipotesis dilakukan untuk parameter populasi untuk menentukan bahwa ini ditolak atau diterima. Dan ada dua uji hipotesis, yakni uji Z dan uji T untuk satu sampel. Jadi nanti ada satu sampel, kemudian ada dua sampel. Nah, secara cepat ada 5 langkah uji hipotesis untuk satu sampel. Jadi caranya adalah Anda merumuskan H0 dan H1, kemudian menentukan tes statistiknya menggunakan T atau Z, kemudian menentukan alfa dan poin kritis, menghitung nilai statistik, dan membuat kesimpulan. Nah, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Jadi pada dasarnya, penelitian uji hipotesis ini ada 3 alur. Alur yang pertama adalah uji dua sisi atau two tail. Ini yang menyatakan bahwa ya betul hipotesisnya dan tidak ditolak. Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana menulis H0 dan bagaimana menulis H1. Kemudian, kalau uji dua sisi itu nanti dibagi 2 alfanya. Alfa ini di sebelah sini dan di sebelah sini. Kemudian ada syaratnya. H0 diterima apabila ini, H0 ditolak apabila ini. Jadi H0 diterima kalau ini gitu. Nah, H0 ditolak ini di sini. Nah, dalam pengertian uji hipotesis yang dilihat statementnya adalah H1. Jadi statement yang kita buat adalah di H1. Nah, rekan-rekan sekalian, pada dasarnya nanti Anda mengerjakan soal statistik itu yang dilihat dari statement hipotesa yang Anda tuliskan. Kalau di situ dari statement yang dari awal ini salah, walaupun hitungan yang betul, itu akan menjadi salah gitu. Jadi yang harus Anda pahami ini. Jadi kalau nanti perlu lebih dari sekali mendengarkan video ini, dengarkan beberapa kali. Atau mencari referensi yang mudah Anda kuasai. Kemudian ada uji satu sisi atau one tail. Ini dilihat kalau HO ditolak yang ada di sini. Nah, cara cepat untuk melihat HO ditolak dengan menggunakan area ini, itu dilihat dari H1-nya. Bila arahnya ke sini, kan kayak seperti anak panah, berarti H tolaknya di sini. Kemudian bila di satu sisi yang di sebelah kiri ini, dilihat anak panahnya. Ini cara cepatnya demikian. Syaratnya adalah H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan Z alpha. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan tes statistik. Nah, tes statistik ini ada rumusnya. Kalau menggunakan T, itu ada syaratnya N kurang dari 30. Jadi, ininya sampelnya kurang dari 30. Dan distribusi populasi tidak diketahui. Nah, kalau syarat Z-test itu kita mengetahui bahwa sampelnya lebih dari 30. Jadi menggunakan distribusi populasi normal. Ini rumus untuk T, ini rata-rata dikurangi mu, kemudian dibagi S dibagi akar jumlah populasi, jumlah sampelnya. Kemudian ini rumusnya. Dan tahap berikutnya adalah menentukan alfa dan poin kritis. Nah, ini ada di penjelasan saya sebelumnya. Alfa ini apa? Alfa adalah level of significance atau derajat keyakinan salah. Jadi kemungkinan penafsiran kita salah atau degree of freedom-nya atau derajat kebebasan. Bila significance level ini 5%, jadi maka confidence levelnya 95%. Jadi logikanya bila ini alfanya semakin besar, jadi H0-nya lebih besar pula diterima. Gitu ya. Kemudian contoh untuk kasus 2 tails nanti akan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kan karena nanti kalau di graf, nanti saya jelaskan di grafik ada 2. Kemudian kalau tahap berikutnya setelah kita tahu untuk kasus 2 tails ini akan dibagi 2. Karena kan ada kalau dari kita ilustrasi sebelumnya, dari ini kan ada 2, daerah sini dan daerah sini gitu. Jadi dibagi 2. Jadi 50% di sini, 50% di sini. Oke.
Kemudian kalau 5% di sini dibagi 2 sama dengan Z 2,5% sama dengan Z 0,025. Ini dijadikan 0,025. Kemudian sebelum lihat tabel Z, tadi saya bilang 50%, jadi 0,5 karena itu tengah-tengahnya. Kemudian dikurangin 0,025 sama dengan 0,475. Nah, angka ini baru kita cocokkan di tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, kita bisa lihat bahwa perhitungan kita tadi adalah 0,475. 0,475 ini, kalau kita lihat di tabel Z, ini ada di sini 1,9 ditambahkan. Jadi angkanya adalah 1,96. Nah, ini nilai ininya, poin kritisnya kita dapat bahwa di sini adalah plus, sedangkan di sini minus. Nah, ini kemudian nanti tahap berikutnya apa? Yakni menghitung nilai statistik. Tadi adalah nilai poin kritis yang kita kalkulasi dari tabel. Kita baca tabel. Nah, tahap kedua setelah kita baca tabel, kita hitung apakah hitungannya cocok. Nah, baru kita masukkan. Nanti dari rumus yang ada, kita masukkan data-data yang kita ketahui. Nanti dilihat, oh misalnya ini jawabannya adalah 2 atau minus 2. 2 atau minus 2. Nah, tahap berikutnya, misalnya ini angka 2, berarti H0-nya ditolak. Kenapa H0-nya ditolak? Karena ini sudah ada di sini gitu. Kalau H0 tidak ditolak, berarti ada di sini. Ya, H0 ditolak, kebalik ya. H0 ditolak ada di sini, kemudian H0 diterima ada di tengah ini. Nah, kalau lihat tadi ini, misalnya ini angka jawabannya 2, berarti H0-nya ditolak. Yang artinya H1-nya cocok. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian masih bingung untuk memahami ini. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena ini sebuah proses. Kita akan masuk ke video berikutnya untuk ke contoh soal, supaya Anda bisa lebih mengerti. Demikian, terima kasih.